Puri. Kami dari kelompok 2. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mewawancara beberapa narasumber mengenai pembelajaran daring dan luring, terkhususnya untuk konten IPS. Nah, ada siswa, orang tua, dan guru yang menjadi narasumber kami pada hari ini. Selamat menyaksikan. Namanya siapa? Sahla. Dedek di sekolah belajarnya daring atau langsung di sekolah? Di rumah atau di apa di sekolah? Di masjid. Di masjid. Di masjid pakai HP atau gurunya datang? Gurunya datang. Iya, tapi ada luring. Kalau di HP juga ada. Ada? Ada. Oh, tugas di WA ada. Berarti ada daring, ada luring ya. Terus kalau lebih enak mana? Belajar langsung diajarin guru atau tugas dari WA? Diajarin langsung. Lebih enak ya, lebih ngerti. Pernah nggak dijelasin pas di laptop? Ngerti nggak kalau di laptop? Enggak. Terus tugas adik apa aja kemarin selama 1 minggu ini? Kemarin tugas ada apa? Ada. Susah enggak? Matematika, baca. Matematika, Tulis. nulis apa? Dapur sambung. Cerita tentang tikus sama ular. Oh, tikus sama ular. Itu jadwal adik di masjid sama jadwal adik tugas di HP itu kapan aja? Hari apa aja? Ingat? Kalau hari Senin masuk, Selasa libur. Oh, jadi Selasanya berarti dari. dari Habis itu Rabu masuk lagi. Iya. Kamis libur lagi. Iya. Jumat masuk lagi. Iya. Sabtu Sabtu libur. libur. Nah, ada nggak pelajaran bekerja sama teman? Kakak atau adik atau orang tua? Pernah bantu Umi, Abi? Pernah ada tugas bantu Umi? Pernah. Tugasnya apa? Beres-beres rumah? Iya. Itu tugas dari sekolah. Oh. Adek, pembelajaran di sekolah Adek dilaksanakan secara daring atau Dari sama daring. perbedaannya yang dirasain apa kalau lagi belajar daring sama luring? Kalau di rumah Cepat ngerti. senang di rumah, senang di sekolah belajarnya. Kalau di luring kan banyak teman gitu, terus sedangkan daring sama guru dan teman-teman baik. Kalau dari di rumah Agak susah sedikit, Susah sedikit. udah ada penjelasan. jadi kurang ngerti ya. Kurang ngerti. Nah, kalau dari sistem dan jadwal pelajaran daringnya dan luring itu bagaimana ya? masuknya luring setiap hari apa ya? Ada jadwal-jadwal Ada Selasa, Hari apa? Di sekolah. Hari Selasa belajar apa? Kalau hari Jumat kalau belajarnya itu berapa jam ya kalau sehari teh? Kalau yang luring, ya, 2 jam. Kalau yang daring seberesnya. selesai hari Seberesnya. Bagaimana penugasannya saat pembelajaran daring? Apakah ada kesulitan saat tugas-tugasnya? Yang kerjain tugasnya siapa? Ya biasanya Dibantu Mimi. Apa dibantu ini? Dibantu Mimi. Susah enggak ngerjain tugasnya? Enggak. Ada susah ada enggak? Susah ada enggak? Paling susah apa? Pelajaran apa? Susah apa? Paling susah BD. PLBD. apakah pembelajarannya sekarang mudah dimengerti atau dalam
maupun daring ataupun luring maksudnya. luring cepat ngerti. Kan dari ibu belajar. Kalau di rumah sama ibu dijelasin nggak belajarnya? Enggak dijelasin. Kemarin belajar apa? Yang luring Di Sabtu hari Sabtu belajar apa? sama Yang tanam ya tanam. Yang tanam. tanam tomat sama cabai. Ini video apa? Kalau bantu orang tua sama anak Kerja sama orang tua sama anak. Senang kalau nggak, Dek? ditugaskannya sama teman-teman tapi guru bilang sama orang tua Senang nggak? Senang bantu orang tuanya. senang bantu Jadi bisa itu ya, belajar tahu dari cara-cara. Oke. Di sekolah anak ibu pembelajarannya dilaksanakan secara luring atau daring? luring sama daring. Luring sama daring ya. Kalau kesulitan yang dihadapi saat daring itu apa? Kalau secara daring, kalau susah untuk menerangkannya, kalau tatap muka kan biasanya langsung diterangin kalau jadi luring ada kayak kuota kendala gitu ya ada kendala kuota. jaringan juga ya. Jaringan. Kapan jadwal anak ibu sekolah secara luring? Seminggu 3 hari. Jadi 3 kali dalam seminggu. 3 kali. Hari apa aja? Selasa, Jumat, Sabtu. Jumat, Sabtu. Apakah ada penugasan atau pembelajaran dalam bentuk diskusi, kerjasama, membantu orang tua kayak gitu? Membantu orang tua ada. Terus kemarin juga ada menanam bersama. Menanam bersama, Cara merawatnya, menanam bersama, menanam apa? menanam menanam itu pohon. Pohonnya bebas sih. Pohon bebas. Bebas, yang penting pernah menanam gitu ya. Oke. Bagaimana perasaan ibu selama pembelajaran daring ini? Adakah hal yang berkesan? Kesannya tahu cara mengajar anak, jadi tahu gitu ya. tahu begini Tahu cara juga guru. Kalau berarti anaknya jarang keluar ya? Banyak di rumah saja, soalnya pandemi seperti ini kan di rumah saja. Kerjain tugas Ya. gitu ya di rumah. Ya, itu. Masa pandemi ini di sekolah, apakah ibu mengajar pembelajarannya dilaksanakan secara daring atau luring? Dua-duanya. Dua-duanya. Kapan saja waktu yang dilaksanakan pembelajaran daring dan luring tersebut pembagiannya? Kalau di awal sebelum jumlah COVID-nya meningkat gitu masih sedikit kita mengadakan luring, tapi dengan menjaga prokes. Tapi karena di desa ini ada yang terdampak, akhirnya luringnya diberhentikan, kemudian daring. Tapi kalau untuk sekarang kan udah mulai aman, jadi sebagian daring, sebagian luring. Kalau kan satu kelasnya banyak. Banyak. Jadi pembagiannya gimana? Ya, satu kelasnya 5-6, jadi pembagiannya untuk yang khususnya kelas 1, kalau yang sudah bisa baca, sudah bisa ya baca tulis begitu, itu daring saja ya. Tapi kalau khususnya yang belum, yang susah, itu luring gitu. Jadi bisa Iya, Lebih perlu perhatian lebih. ya terlalu perhatian lebih. Yes. Bagaimana sistem dan jadwal pembelajaran daring dan luring tersebut pada siswa Bu? Dilaksanakannya seminggu berapa kali? Sistemnya kalau untuk kan dibagi beberapa kelompok ya. Kalau misalkan kelompok yang satu luring, berarti kelompok yang lainnya daring, jadi giliran gitu. Memilih seperti itu apa alasannya Bu kalau ada luring sama daring? Kalau khusus untuk kelas 1 tentu saja alasannya kan sangat itu ya, anak itu butuh sentuhan, butuh perhatian ya. Jadi tidak hanya sekedar
mengajar kan perlu juga membimbing, misalkan menulis huruf sambung kan perlu bimbingan ya secara langsung kan. Apa saja kesulitan Ibu dalam pembelajaran luring dan daring ini, Bu? Kesulitannya kalau misalkan luring emang kadang ada sebagian orang tua yang kurang setuju ya, tapi kalau yang kurang setuju ya silahkan saya daring, saya kasih materinya gitu. Nah kalau misalkan daring, dia yang daring itu kan pasti masalahnya di HP ya, tidak semua ada sebagian siswa yang tidak punya Android ya gitu kan, soalnya kan video terus pengiriman tugasnya tidak semua masuk, ada yang ngasih ada yang enggak, Ada yang ngerjain, ada yang enggak, ya, orangnya pun gitu. ada yang bisa ada yang enggak gitu. enggak gitu. Meskipun misalkan cuma pelajaran kelas 1 mudah, tapi kan mereka dulunya tidak belajar kuntilah seperti saat ini gitu. Tapi sekarang udah lumayan tinggi tuh pelajarannya, jadi kadang orang tua kelas 1 sekarang kok seperti ini gitu. Banyak Jadi yang susah, komen gitu ya. tetap aja ya maunya luring gitu. Oke kalau luring datang, tapi sebagian juga gitu. Jadi tidak semua tersentuh. Nah, Secara merata lah ya. yang belum merata. Nah, jadi kalau untuk sekarang semester 2 dipilih siapa anak mana yang kurang, yang nggak ngumpulin tugas, disatukan gitu. Diajak Biar luring. Iya, diajak luring. Kalau yang udah bisa ya udah ada daring biasa. Lalu bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran IPS seperti diskusi, kerjasama, membantu orang lain, peduli lingkungan itu dilakukannya gimana, Bu? Kalau daring dan luring? Kalau luring kan misalkan kemarin misalkan harus ada itu acara berbagi dengan tetangga atau misalkan saudara terdekat ya, kita misalkan seperti ini kasih fotonya, atau sudah memberi tetangga atau orang yang membutuhkan. Jadi ya kirim, Ada sosialisasinya Ya, ya. jadi- Walaupun pandemi ini tetap ada berbagi. ya ada berbagi tuh. Ini kan gini tuh banyak ngirim, jadi dikirim aja siapa nanti yang nggak ngirim tugas gitu, itu kan sosialnya ya. ya. Ada bekerja samanya juga, Iya. peduli sesama ya, Bu. Iya, seperti kalau misalkan kerja sama dalam rumah, coba beri video sedang mencuci piring gitu. Membantu orang tua, iya. Membantu orang Sampai tua sampai itu ada gitu. Cuman pasti ada yang nggak ngirim. Nah, iya ada aja sih Ada, ya. iya. Tergantung juga orang tuanya mungkin ya. Iya. Ibu, saya ada pertanyaan tambahan. Kalau misalnya kan ada yang daring, ada yang luring, Iya. itu penilaiannya beda gak? Karena kan daring luring kan kita lihat langsung anaknya ngerjain langsung. Kalau luring itu daring itu kan kita tahu orang tua pasti membantu gitu kan. Iya gitu ya, tapi kan sebelumnya semuanya pernah tersentuh, semuanya pernah luring. Jadi saya sudah hafal gitu si anak ini kemampuannya sejauh ini. Oh pasti kan tulisannya ini asli. Tulisannya ini asli anak ya. Kalau misalkan ada yang dikerjain sama orang tuanya, saya kasih tanda tanya gitu. Jadi kan udah karena awalnya sering ketemu, jadi sekarang udah tahu, udah bisa membaca ya kemajuannya sejauh mana. Terima kasih Ibu. Iya. Pada masa pandemi ini di sekolah Bapak mengajar ini pembelajarannya dilaksanakan secara daring atau luring? Kalau di sekolah saya aturan memang sebetulnya boleh ada dua kombinasi antara daring dan luring, tetapi arahan dari dinas memang mengharuskan semuanya di sekolah di Baena siswa semua itu harus daring. Paling juga bisa hanya untuk hobi sih. Itu masih dibolehkan, tapi juga dalam Dibatas ya? terbatas. Kalau secara aturan yang surat dari kepala dinas itu maksimalnya per kelompok 5 orang, satu guru 5 orang siswa gitu. Biasanya siswa yang langsung disamperin kayak gitu teh harus siswa seperti apa?
Kalau beda-beda kasus. Kalau kasus yang paling urgent, yang paling harus adalah ternyata di Kabupaten Bandung, khususnya di Balena saja, yang di sekolah Bapak itu dari 350-an siswa itu ternyata masih ada saja anak yang masih tidak mempunyai HP. Ini itu yang paling utama. Home visit, targetan utama adalah memang yang tidak bisa melaksanakan daring. Buat Bapak sendiri ada kendalanya nggak buat home visit ke rumah-rumah? Kalau home visit, kendala di awal ketika awal berarti tahun 2020 ya, itu ternyata di sekolah saya home visit juga dilarang. Itu kendala yang pertama, ya memang dilarang juga. Home visit tadinya itu salah satu semacam senjata juga lah untuk guru, paling tidak menyampaikan memperjelas materi gitu ya. Tapi sampai akhir Desember itu masih ada arahan karena Kabupaten Bandung masuk zona merah ketika masuk awal Desember, dan itu sampai Desember ternyata home visit juga tidak bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, baru di awal Januari itu ada bukan pelonggaran, yang mungkin perubahan sesuai situasi kondisi itu membolehkan untuk home visit. Alhamdulillah anak-anak juga senang juga lah, paling tidak ada kunjungan dari guru ya, masih mereka juga banyak materi yang bingung juga untuk dipahami. Saya di sekolah Bapak itu hempitan lumayan juga. Itu kalau mau naik motor harus yang ahli juga naik motor, tanjakan Suram lah ya. Iya, sangat bukan suram, sangat suram. Jadi kalau daring di sana sinyalnya gimana Pak? Nah, justru di daring itu salah satu kendalanya, sinyal juga lumayan. Ini bagus nih. Harus nyari. Ya, harus paling nyari gini. Kalau yang agak mojok ke sana itu sulit. Kalau saya kan alhamdulillah Bapak suka di dalam satu minggu itu berapa kali lah di Zoom gitu ya, dicoba gitu. Untuk Zoom ya paling tidak bisa, anak-anak juga senang lah. Zoom dibantu sama kakaknya kadang-kadang. Nah itu kendalanya, kalau udah masuk wah pada seneng. Tapi yang satu itu kadang-kadang ada yang nangis juga, kok nggak bisa masuk sinyalnya. Kalau anak yang susah sinyal itu juga home visit. Kalau yang susah sinyal itu salah satu. Kalau untuk waktu pelaksanaannya daring sama luring itu hari apa aja gitu? Seminggu berapa kali? Kalau biasanya satu kelas jumlahnya 30. Bagaimana sistem dan jadwal pembelajaran daring dan luring untuk para siswa? Kalau secara jadwal itu masih mengikuti jadwal yang biasa. Nah, kalau untuk luring memang itu dikondisikan dengan beberapa kasus, diantaranya anak-anak yang memang tidak punya HP ataupun terkendala juga sinyal. Itu biasanya memang guru lebih respon kepada anak-anak seperti itu, bukan yang lain tidak, tetapi memang mengejar materi. Guru mendeteksi kira-kira hari apa yang dia harus ke sana, dan itu juga disesuaikan juga jadwalnya dengan yang siswa yang ada di rumah. Disampaikan materi dulu untuk yang daring, kan kombinasi. Jadi kombinasi itu daring dilakukan, luring dilakukan dengan cara home visit. Lalu kalau untuk pembelajaran IPS gitu yang ada juga masukan dari muatan IPS. Ada muatan IPS kan nggak ada ya di buku tema tuh pembelajaran IPS buat kelas 1, 2. Nah untuk pembelajaran IPS itu seperti kerjasama, membantu orang, peduli lingkungan gitu. Nah cara pelaksanaannya itu di daring seperti ini bagaimana? Untuk pembelajaran IPS apalagi yang sifatnya nanti ada kompetensi sosial kan ya, diskusi gitu kan. Kalau untuk kerjasama lah contohnya gitu ya. Nah nanti ada beberapa tema yang bisa dilakukan secara berkelompok. Mereka kan sudah berkelompok. Jadi 30 itu dibagi menjadi 6 kelompok. Nah ketika ada materi, terkadang dia ngumpul di satu rumah. Yang paling dekat gitu kan. Yang paling dekat, ataupun kalau bahasa Bapak itu yang dijadikan ketua kelompok lah. Di sana dia melakukan. Untuk masalah kerjasamanya itu paling tidak banyak cara lah. Ada kalau yang sifatnya seperti karya prakarya gitu ya, yang sifatnya seperti prakarya, dan biasanya dibuat untuk yang dilakukan secara bersama-sama.
untuk melihat atau menilai kekompakan gitu ya. Kalau untuk yang lain contohnya sosial terhadap orang lain itu ada beberapa tema ataupun juga seperti sekarang kan ada di kegiatan Ramadan untuk bakti sosial. Oh iya. Ataupun yang kemarin sama Bu Bos dan sosial yang dilakukan itu bahkan langsung dari provinsi. Itu nanti diupload kayak di Instagram gitu, ada dia ngasih dipoto lalu diupload sama bingkainya nanti. Udah mencapai 300.000 kegiatan kata kalau nggak salah. Itu juga bisa langsung. Jadi dia sosialnya ada, terus ya kami juga sebagai guru kan paling tidak sudah melaksanakan dari atasan. Jadi banyak yang banyak manfaatnya lah gitu ya. Terus ke anaknya juga didikannya ada, dia jiwa sosialnya muncul, terus tugasnya dia juga terlaksana, terus penilaian sosialnya kaitan dengan dari IPS. Ya kita ambil itu aja satu. Jadi satu kegiatan bisa mencakup ke beberapa kompetensi, beberapa aspek, bahkan bisa jadi beberapa nilai. Karena kalau one by one satu pertama waktu, kedua kondisi seperti ini, ya kita memanfaatkan anak bisa tercapai kompetensi, terus apa yang kita maksudkan juga bisa tersampaikan. Ya gitu. Kesimpulan yang kami dapat dari wawancara hari ini adalah pembelajaran daring dan luring itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk daring tersendiri itu kemudahannya mungkin lebih mudah memberikan materi, penugasan dan lain sebagainya. Tetapi ada juga kesulitan seperti susah sinyal ataupun ada yang belum memiliki handphone ya, belum memiliki handphone gitu. Nah, jadi biasanya semua pembelajaran itu dilaksanakan secara campuran gitu. Jadi kadang luring, kadang daring gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan. Ada anak yang belum bisa membaca ataupun ada anak yang sangat sulit sekali untuk melakukan pembelajaran daring. Biasanya mereka akan dikunjungi oleh guru masing-masing gitu. Jadi anak-anaknya ada yang mungkin kalau secara daring itu kayak nggak susah untuk mengerti mungkin gitu. Dari Syahla itu daring itu kurang seru, dia merasa luring itu lebih gampang dimengerti, bahkan dia nggak ingat kalau dia ada daring karena merasa tidak dilewati. Tetapi kalau luring kita bertatap muka secara langsung, ya lebih berkesan dan lebih cepat tangkap anaknya. Baik, menurut orang tua pun lebih baik seperti luring karena anak-anak dapat lebih mengerti dan kalau daring orang tua agak sedikit kesusahan karena orang tua juga akhirnya mengetahui bagaimana sulitnya untuk mengajari anaknya seperti guru. Mungkin sekian observasi dari kelompok 2, semoga bisa bermanfaat bagi kami, khususnya buat kalian yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.